Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadinir raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila an qal fayati an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'al anbiya, maka datanglah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para nabi-nabi yang lain. Kita sampai cerita setelah Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, meminta untuk supaya mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta izin dari Allah, maka Allah memberikan izin. Maka ketika itu Nabi datang bersama para nabi yang lain, liyukharrija kullaman kana yaqulu, untuk mengeluarkan setiap seseorang yang ada dia tadi itu pernah berucap kalimat tauhid, kalimat tahlil, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang dia pernah mengucapkan kalimat tauhid, dia berhak untuk keluar dari api nerakanya Allah. Jadi kalimat tauhid ini amat sangat besar, modal besar kita untuk tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para orang-orang soleh, guru-guru kita, para aslafunas salihun, mereka itu membuat rutinan baca la ilaha illallah. Di antaranya beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kalau pagi dan sore setelah sholat subuh itu dan setelah asar baca afdhalu dzikri fa'lamannahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah 5 kali, Allahu Allah, Allahu Allah 25 kali, terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali. Subuh sama asar tidak panjang Pak, mungkin butuh waktu 2 menit mungkin. Wa subhanallah, karena sanatnya itu begitu mantepnya sanat itu. Seperti anak pribadi dapat dari abana dari gurunya, dapat dari gurunya sampai nyambung kepada beliau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sampean bisa lihat, jangankan bacanya, lahannya, lagunya itu sama. Allahu Allah, pasti bacanya gitu. Dan sampai coba berangkat ke Pasuruan, bacaannya Kiai Hamid itu subuh, saat subuh, setelah saat subuh enggak langsung pulang buyar gitu, enggak, duduk baca, lahannya sama, lagunya sama. Kenapa? Ini gambaran sanad yang nyambung. Lawang cuma baca la ilaha illallah gini tok, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini modal pertama Pak, pandangan kita yang pertama. Nanti kalau mau dibahas lagi kalimat la ilaha illallah itu, man qala la ilaha illallah mukhlishan lillah dakhala jannah. Siapa orang yang baca la ilaha illallah ikhlas masuk surga. Makna ikhlas itu katanya para ulama, setelah mengucapkan la ilaha illallah dia itu konsisten, dia itu melaksanakan
Apa ketentuan la ilaha illallah? Artinya apa? Setelah baca la ilaha illallah, taat dilaksanakan, kemaksiatan dijauhi. Paham? Pertama kita ngelihat sudah bacaan la ilaha illallah ini, sudahlah itu dulu aja diamalkan. Ada subuh, ada asar, bareng itu masjid baca. Beb, nanti kalau anak baca terlalu panjang, beb, ini jamaah tidak ada yang mau. Anak tanya sama sampean, sampai kapan sampean dibuat mainan jamaah itu? Setiap mau baca seperti itu ada bacaan khusus, jawabannya nanti jamaah tidak mau, beb. Nanti terawih jangan cepet-cepetan, jamaah tidak mau, beb. Sampai terakhir, kalau bisa jangan kalau sholat 5 waktu, jamaah tidak mau. Sampai kapan? Umur berjalan terus, Pak. Inilah riwayat. Nabi kita Muhammad SAW bersama nabi-nabi yang lain, mereka tadi itu mencari umatnya yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sudah baca. Coba, Pak. Apakah itu memanjangkan? Tidak ada manjangkan sebentar tok kok baca. Manjangkan apanya? Lain kalau sholat ada pembahasan. Kalau itu jamaah yang mahsur, jamaah yang tahu ridhonya, dipanjangkan tidak ada masalah. Kalau tidak tahu ridhonya, ya jangan dipanjangkan, tapi ya normal. Untuk Jumat, ridho tidak ridho, sholat subuh, rakaat pertama surat sajdah, yang kedua ad-dahr, ridho tidak ridho, praktek nih gini. Hah? Suwe, beb. Tutup suwe. Makan. Tutup malas makan. Itu, Pak. Ini ya, keutamaan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Lah terus ya apa Pak lek ndelok koyo ngene iki, Pak. Sampai lek tak critani luwih dawa maning tambah waduh ngono to, Pak. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas rungokno iki ya, ojo dikomentari dhisik, rungokno dhisik. Beliau itu tidak minum kopi, tidak ngombe kopi sak cingkir, kecuali membaca Yasin 4 kali baru minum kopi. Tutup Bismillahirrahmanirrahim, Yasin akeh tunggale. Iki Yasin 4 kali, Yasin sampai akhir, ulangi lagi 2 kali, ulangi lagi 3 kali, ulangi lagi 4 kali, baru dengan kirim Fatihah kepada yang menemukan kopi tadi itu. Ya apa? Potongan ini ya. Iya. Kira-kira ya apa Pak? Itu loh, Pak. Mereka itu sudah tingkatan, ya Allah, tidak iso. Tidak nutuk, Pak. Makanya pantas kalau Nabi itu katakan apa? Ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Ulama umatku ini seperti nabi-nabinya Bani Israel. Apa model kok ini? Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sholat taraweh, satu sholat taraweh 10 juz. Ya apa? Beb, iku wong biyen. Enggak, beliau itu kurang lebih 100 tahunan yang lalu. Sak terawehan 10 juz. Ya apa sampean? Ayo, saiki aku takon. Maaf ya, wis fair-fairan ae. Ayo Mir, rungokno Mir. Fair-fairan saiki. Lek model kayak ngono, kira-kira jamaah gelem ndak? Lah maca wadduha sampai akhir ndak gelem kok. Ya itu, Pak. Nah, kita ini Pak, meskipun illam takum mithlahum fatashabbahu, inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau tidak bisa 100% seperti mereka, yo memper, mencocok-cocokkan dengan orang yang soleh itu akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah. Gitu loh. Wakil Pak cerita nih. Pasti hahu gitu terus terus ya. Banyak itu cerita gitu
Banyak, bukan cerita, memang kenyataan memang seperti itu ya. Subhanallah ya. Maka ketika itu fayantalikun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika itu pergi ila jahannam, menuju neraka jahannam. Jahannam ini Pak, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan jahannam itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan satu neraka namanya neraka jahannam, ada yang menyatakan kumpulannya neraka ini muara aslinya itu yo jahannam. Gitu loh. Jadi apa ya lek ngarane iku? Iki sungai cilik, sungai cilik, sungai cilik, sungai cilik, sungai cilik berjalan semuanya ngumpul di satu yang besar. Lah, ngumpulnya itu kalau di neraka itu, yaitu jahanam namanya. Jadi neraka ini, neraka ini, neraka ini, neraka ini sampai 7, sampai 6 ngumpulnya sampai 7, maaf sampai 7 ngumpulnya di jahanam itu. Sebagaimana sorga. Sorga itu paling tingginya atau sumbernya sorga itu sorga Firdaus. Ya, Allahumma ij'alna minhum ya. Meskipun yang delok potongan koyo cedek insyaallah ya, koyo cedek insyaallah. Fa idza nadhara malikun ila Muhammadin alaihi salam, maka ketika malaikat Malik melihat kepada Nabi Muhammad alaihi salam, qama ta'dhiman, itu malaikat Malik berdiri penghormatan, pengagungan untuk Nabi Muhammad. Fayaqulun Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan li Malik, kepada malaikat Malik, ma halu ummati al ashqiya, bagaimana keadaan umatku yang celaka. Kalau yang beruntung kan kemarin sudah kita bahas, yang beruntung sudah diantar ke Nabi. Ayo masuk. Yang bagian free pass itu tanpa hisab, di dunia hisab, Allahumma ij'alna minhum, langsung sampai di apa? Thuluthun ummati apa? Yadkhulul jannata bighairi hisab. Sepertiga umatku masuk surga tanpa hisab. Sepertiga. Semoga termasuk. Allahumma ij'alna minhum. Ya. Kalaupun tidak masuk VIP, Allah memberikan kemuliaan kepada Muhammad dengan memberikan batasan. Tidak desel-deselan. Nah itu. Makanya Nabi bertanya sekarang, mahalu ummati al-asqiya, bagaimana keadaan umatku yang celaka? Fayaqulu, maka ketika itu malaikat Malik mengatakan, ma aswa'a haluhum, begitu jeleknya keadaan mereka, wa atyaku makanuhum, dan begitu sempitnya tempatnya mereka. Fayaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, iftah al-bab, buka pintu, warfa at-tabak, angkatlah penutup. Ya, jadi sering anak ceritakan, naudzubillah min dzalik, neraka itu kan paling bawahnya itu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Setiap dari 7 ke 6, 6 ke 5, seterusnya itu Allah memberikan penutup. Penutup yang terbuat dari baja api neraka. Tutup. Jadi koyok model open, Mbak. Open namanya. Open itu kan tingkat-tingkatan gitu kan. Enggak jajan loh. Lengser situ, lengser 2, lengser 3 sampai lengser 7 ditumpuk jadi satu, dimasukkan. Jerek. Otomatis yang cepat matangnya itu yang mana? Yang bawah. Karena apa? Karena sumber api dari bawah. Yang atas sik rada suwe, tapi yo mateng. Nah, tingkat yang pertama ini kelompoknya. Kelompok umatnya Nabi Muhammad yang dia tadi itu tidak kekal. Habib Abdullah Al-Haddad, ya, kitabnya lah. Ada di kitabnya Al-Haddad itu, kita baca Roha kalau sore itu Senin sama Selasa. Apa? Ana Faisul Uluwiyah kalau nggak salah. Itu
Ada satu hadis yang menceritakan bahwasanya tingkatan yang pertama ini neraka ini kosong nanti. Itu dibahas. Kok bisa tingkatan yang pertama itu kosong? Habib Abdullah Haddad menyatakan karena tingkatan yang pertama itu tempatnya naudzubillah min dzalik, umatnya Nabi Muhammad tapi tidak kekal. Lengser pertama itu. Naudzubillah. Ya, setelah mereka diadab, nah nanti ini kan keluar nanti. Ceritanya nanti dia keluar. Setelah dia keluar tadi itu, otomatis yang pertama ini kosong. Ketika kosong, maka ketika itu oleh Allah ditutup. Seret. Jadi panasnya yo tambah mepak. Naudzubillah min dzalik. Makanya Nabi mengatakan angkat penutupnya. Tibak itu seperti apa itu tingkatan, buka pintunya, buka penutupnya. Pak, pintunya jahanam, Pak. Pintunya neraka itu dibuka, ini hawanya tidak karu-karuan loh, Pak. Loh, buktinya apa, Beb? Bukti nih, tak kayak contoh kan ya, tak kayak contoh. Ente tahu enggak? Kalau pas waktu istiwa, tahu istiwa? Istiwa itu ketika matahari berada di tengah langit. Waktu istiwa itu waktu panas-panasnya. Kita tidak boleh sholat ketika itu. Haram sholat kecuali hari Jumat, tidak apa-apa. Kenapa? Karena di waktu itu waktu faihul jahannam. Faihu jahannam itu ya apa? Ini tahu ngipasi gini, kemudian ada ngebusnya di bes. Jadi ngebese iku lho. Apa basa Maduran ngebes iku? Yes ngono iku. Ya kan? Tadi bes. Duduk dibuka murup gini bukan. Ngebese tok. Ngebese tok iku panase kaya ngono. Ya apa sampean? Tadi kita baca di pelajaran tafsir matahari. Matahari itu berada di langit yang keempat, Pak. Matahari ini di langit yang keempat. Besarnya matahari itu 160 kali. Ya, 160 kali lebih besar daripada buminya kita ini. 100 kali berada di langit yang keempat. Kita ini berada di langit dunia. Atasnya langit dunia itu apa? Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat itu tempatnya matahari. Padahal jahanam ini dibandingkan matahari, itu matahari kalau masuk neraka jahanam, Pak, itu hancur lebur. Kenapa? Begitu panasnya neraka jahanam. Bisa? Ya apa? Sampean mimpi pakaian kena matahari jadi kering. Terus-terusan kena matahari ya peteng. Ya benar. Padahal tempatnya di 4, Pak. Besarnya 160. Lah jahanam terus ya apa? Tapi kalau Allah memberikan kekuatan ya apa? Katanya Nabi Muhammad, iftahil bab. Bukaan pintu nih. Nabi Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Buka pintu. Buka penutupnya. Buka, Pak. Ya Malik, Pak. Sama Nabi Muhammad yo perintah nurut. Nggih. Langsung mandat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Dibuka. Ketika dibuka faida nadara ahlun nar ila Muhammadin alaihi salam. Maka ketika melihat penduduk neraka tadi itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahu, mereka tadi itu dalam keadaan berteriak, merintih, bi ajma'ihim, dengan keseluruhan kemampuannya, dengan seluruh energinya, di fullkan semuanya, teriak. Kemudian waqalu, mereka mengatakan, ya Muhammadah, wahai Nabi Muhammad,
qad ahraqat an-naru juludana, api neraka benar-benar telah membakar kulit-kulit kami, waluhumana, dan daging-daging kami. Katanya orang penduduk neraka, Pak, maaf ya, maaf, lek ndelok kaya ngene iki, Pak ya, kaya ibarone iki mereka iku rada ya apa ya, kok kon tinggalno sih Nabi Muhammad. Mereka mengatakan apa? Kotarok tanah, kamu telah meninggalkan kami Nabi Muhammad. Wanasi tanah, dan kamu telah melupakan kami Nabi Muhammad. Finar, di neraka. Ini maknanya bukan berarti ngeresulo atau ngamuk Pak sama Nabi Muhammad, bukan. Orang itu kalau sudah kepepet Pak, kemudian ada bantuan, maka dia itu akan mengucapkan sesuatu yang seolah-olah nyalahkan, padahal enggak. Gitu loh. Opo okon tinggal aku, opo okon ngene, gitu loh. Hebatnya Nabi, Pak, hebatnya Nabi Muhammad. Ini kan sudah jelas toh Pak, pengampunan dari sisi Allah. Mereka keluar dari neraka karena kehendak Allah. Tapi jangan lupa wasilahnya dari mana, gitu loh. Sama saja kita belajar misalnya ilmu dari mana? Dari Allah. Wasilah nih guru. Apakah mungkin kita akan mengatakan kepada guru-guru kita yang soleh, kita mengatakan, oh masih guru iku yo saking ae aku beda umur, coba podo-podo belajare paling aku dadi guru nih. Kurang ajar gitu. Kan kurang ajar tuh Pak. Kita tetap hormati karena pemberiannya Allah itu datang dari Dia. Dalam kitab Isadur Rafiq dikatakan seorang hamba itu Pak, dikatakan hamba yang beruntung ketika dia tadi itu menjadi penyebab kebaikan dan kebaikan yang lain. Itu hamba yang beruntung. Hamba yang syar, hamba yang jelek, hamba yang dia itu jelek dan menjadi perantara orang untuk jadi jelek. Ini Nabi Muhammad perantara Pak, untuk mengeluarkan mereka. Diadab di neraka, siksaan model seperti itu, siapa yang belani? Ya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad apa? Fayatadhiru lahum. Nabi Muhammad minta uzur kepada mereka. Iya, minta maaf. Ya apa Pak? Akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Nabi mengatakan apa? Bi anni a'lamu halakum. Aku ini sesungguhnya aku ini tahu keadaan kamu. Kalau bosok gampangan ini, kalau aku tidak tahu keadaan kamu sekalian, tidak mungkin aku datang sekarang ini. Aku tinggalkan kamu. Tapi kan aku datang kepada dirimu, aku keluarkan kamu semuanya ini karena apa? Karena aku tahu. Tapi tetap Nabi Muhammad, ya sudah, ya. Aku tahu keadaanmu, ya maaf. Itu ya, akhlaknya Nabi kita. Maka sudah Pak, tidak tersatu, sisa pun satu tidak ada Pak. Fayakhrujuna minha jami'an loh. Maka keluar dari neraka itu seluruhnya, tidak tersisa satu pun, tidak ada. Wa qasaru hammaman wa qad akalathum annar. Mereka itu telah menjadi apa? Beruban semuanya. Api neraka telah memakan mereka. Keluar dari neraka, yos keadaan kok ngono iku. Compang-camping, jelek dan lain sebagainya. Fayantaliqu bihim ila nahrin. Maka mereka menuju, maka Nabi dengan mereka menuju ke satu sungai. Inda babil jannah. Sungainya itu berada di pintu sorga. Yusamma Nahrul Haya. Sungainya itu namanya sungai kehidupan, jenenge sungai kehidupan. Itu. Fayagtasiluna fihi. Maka mereka mandi di sungai tadi itu. Mandi. Setelah mandi, fayakhrujuna minhu, keluar dari sana syababan, menjadi pemuda lagi. Iki ndak ono Pak sungai Rajapala kok ini ndak ono.
Kok sampean golek di sungai Haya iki ndak ono li. Sungai Haya ku di surga, di pintu nih surga. Gitu loh. Bukan cuma ini, bukan syababan tok. Jurdan, murdan. Mereka itu bersih. Kemudian ya tadi yang kemarin Anda bilang itu kayak lancing loh. Bersih kabeh ganteng loh. Subhanallah ya. Ente ajak di dunia ini, ente lihat kalau ente punya rambut tak karu-karuan. Delok iku nek, Pak. Ya kan? Ini joprak tak karu-karuan ini. Kotor ini. Bersihkan. Bersih. Nabi itu dibersihin ya. Rambut dibersihkan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyenangi yang namanya keindahan. Orang di sorga itu sebelum masuk sorga compang-camping gitu tidak boleh, mandi dulu di sungai kehidupan. Supaya apa? Supaya pantas untuk masuk sorga. Kalau gambarannya itu, apakah pantas pakaian kotor yang belum dicuci kemudian dilipat dimasukkan lemari, ngerusak Pak. Dicuci dulu, dibersihkan, dikeringkan, disetrika, diberikan wangian, baru dimasukkan. Mukhilin, mereka tadi itu menggunakan seperti celak gitu. Jadi apa ini kelopaknya ini, jufun kelopaknya ini dalam keadaan apa? Hitam. Kalau Nabi memang aslinya seperti itu Pak. Nabi itu aslinya dalam keadaan sudah dikhitan, dalam keadaan pusernya itu sudah cuplak, dan matanya tadi itu sudah seperti bercelak. Tidak butuh celak Nabi. Ya, nah kalau jenengan butuh celak. Celak ya apa? Celak ismit jenengi. Ya apa celak ismit itu beb? Celak sing abang. Iku celake Nabi. Tapi Nabi meskipun tidak menggunakan celak, ya wis celakan Pak. Karena aslinya seperti itu. Ganteng Pak Pol. Itu loh. Ganteng Pol sudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika terjadi Fathul Mekah, itu Nabi rambutnya itu ikal, ini. Ikal sampai di hampir mengenai pundaknya ini. Naik di atas kuda. Menggunakan imamah hitam. Karena Fathul Mekah. Ganteng Pak. Di riwayat itu Nabi terkena matahari. Kena matahari ya. Terkena sedikit sinar matahari, itu rambutnya murup Pak. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alaihi. Allah, ojo diomong wis lele. Ndak ya apa ini. Cuma kita ini ngomong seperti ini supaya kita tahu kebesaran bagaimana itu Nabi Muhammad. Minyak wangi, nggak butuh. Kulo jenengan iki butuh minyak wangi. Nang Didi enteng-enteng minyak wangi lah. Ndak gawe iki ya lebus. Pengajian majelis yang gawe iki ndak ono lebus. Nabi ndak butuh. Keringetnya Nabi oleh salah satu istrinya Nabi digunakan minyak wangi. Ganteng Pak. Nabi ku ganteng loh. Ojo keliru kon. Engko sing dibanggakno pemain sepak bola. Iya. Pertama M, burine I, sapa iku? Mosok ojo jawab meneng kon. Engkau sudah dibanggakno pemain sepeda motor. Pertama F, burine O. Perlu kan? Ini karena apa? Karena tidak tahu bagaimana itu Nabi. Nabi itu Pak, potongannya kalau berdiri gini, ini antara dada dan perut sama Pak. Ya kurang lebih kayak apa ini? Saya tak kempes nanti. Jadi terus dadanya itu bidang Pak. Dada itu bidang. Tahu bidang teman? Nure. Ngenak kulo jenengan ya. Ganteng. Kemudian di dadanya Nabi itu ada rambut langsung nyambung. Kulitnya putih kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan. Pernah doa Nabi setelah wudhu ngangkat tangan gini, kelihatan ketiaknya ketika ngangkat gini. Ini sunnah Pak. Sunnah ketika berdoa ngangkat tangan gini. Itu ketiaknya murup Pak. Seperti
apa ini perak. Ketiai Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Kulo jenengan. Ya apa? Ngono kok ngatakan apa? Nabi itu sama seperti anak. Ya sama, menungsoni. Lek jenis yo lain lek. Nemen lainnya, nemen. Iki lho bos gini. Lek nemen itu biasa, nemen. Kenapa sih? Nabi itu mengatakan, aku ini manusia seperti kamu. Ahlu tafsir mengatakan apa? Maksudnya manusia seperti kamu itu maknanya dari jenis kamu manusia, bukan jenis malaikat. Kalau jenis malaikat kita sulit berinteraksi dengan Nabi Muhammad, berhubungan dengan Nabi Muhammad sulit. Kenapa? Karena Nabi Muhammad malaikat, tapi enggak. Nabi Muhammad itu manusia sama seperti kita. Dari apa? Jenisnya, orangnya. Wadole, ado. Apa itu di tiba itu? Mulutnya seperti mim, hidungnya seperti alif. Hidung kayak alif loh Pak. Ya apa hidung kayak alif loh? Ganteng. Dek kacamata lah lugur ya. Lah dek kacamata lugur ya. Makanya anak ini kepingin nunjukkan supaya kita ini tahu Nabi Muhammad itu dohir batine iku mantep. Cuma masalahnya kalau kita mau meniru batinnya, meniru dohirnya, maaf Pak, maaf. Ya sepurane ya ngamuk ya. Ndak potongan nih re, aduh. Sing iso ditiru iku akhlake Nabi Muhammad meskipun ndak 100%. Ana berikan contoh yang paling gampang. Nabi Muhammad itu paling tidak bisa dimintai. Kalau dimintai langsung dikekno. Ya apa? Pernah suatu saat dapat jubah, mantel, diterima sama alhamdulillah jazakumullah khair. Jadi kalau hadiah diterima, kalau sedekah enggak diterima, apalagi zakat enggak terima. Baru dipakai, ada sahabat berdiri. Nabi, itu jaketnya itu mantelnya bagus, berikan kepada diriku Nabi. Ya apa? Mandek tak balik nang sampean saiki. Sampean tas oleh mantel, melaku aku ngomong. Mantelnya kok apik kayak aku aja. Ya apa? Itu Nabi ndak kakek ngomong Pak, dicopot mantelnya. Pakai. Sahabat kabeh yang kelihatan ngamuk Pak. Iki opo-opoan nih? Hei, kamu ini apa? Nabi baru dapat hadiah kok. Lek bosone kita orang belum nyampe ke rumahnya, baru dipakai, kok sudah diambil sama kamu? Katanya sahabat tadi itu, ketahui ini mantel aku simpen, aku gunakan nanti untuk kalau aku meninggal dijadikan kafanku, diletakkan di kafanku, dipakaikan dengan ini, berarti barokah. Katanya Nabi, aku tidak pernah meminta orang, tidak pernah menolak orang yang meminta dari diriku. Allahumma salli wa sallim alaihi. Wis potongan ngene iki ndak ono kula jenengan. Kan soro to, Pak. Ya, lek Nabi 100% kurang lebih lah 50-60% lah. Tapi cok nemen-nemen rek kon medit nemen aja. Ka'anna wujuhahum al-qamar. Wajahnya mereka itu bagaikan bulan. Maktubun ala jibahihim, tertulis di dahinya mereka, haulai utaqaur rahman minan nar. Mereka ini adalah orang-orang yang dibebaskan dari sisi Allah Subhanahu wa taala minan nar, dari api neraka, tertulis. Maka mereka ketika itu fayadkhulunal jannah, maka ketika itu mereka masuk surga. Maka mereka tadi itu fayu ayyarun, mereka itu dijelek-jelekkan Pak di juru surga. Oh kon, untung kon diselamatno kon, nek enggak di neraka terus kon. Kenapa? Tertulis di sini di baduke tulisane diselamatno tekan neraka. Jane iki lek bosone kita orang di kitab ndak ono iki. Misalnya wong model koyo ngono ya, pas ati mangan ngono akeh-akeh. Aja akeh-akeh. Untung kon iki kene. Coba anu neraka kon iki. Lho kok weruh sampean? Lah iku bathukmu ono ngono. Jadi mereka di surga dikono Pak. Kan izin to Pak.
isin fiha fayad'una Allah ayyamhu anhum dalikal khat. Meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya apa? Dihapus dari mereka itu tulisan. Maka fayamhu, Allah menghapus. Itu berarti ayyumhau, untuk dihapus, ayyumhau. Fayad'una Allah ayyumhau anhum dalikal khat. Itu tulisan. Fayamhuhu minhum, maka Allah menghapus dari mereka, hilang. Nak ketok wis. Wis ya, bebas di surga, alhamdulillah, nikmat di surga, Allah maja'al minhum ya. Neraka ketok. Mun neraka memang sengaja diketokno, Pak. Ketok ning neraka. Ngomong apa mereka? Fa idza ra'a ahlun nari, maka jika melihat siapa ahlun nar, penduduk neraka, annal muslimina qad kharaju minan nar, sesungguhnya mereka tadi itu telah keluar dari api neraka. Qalu, mereka mengatakan, ya laitana, andai saja kami kunna muslimin, dulu kami ini andai saja menjadi orang yang beriman, wa kunna, dan andai saja dulu kami ada kami ini akan nakhruju minan nar, akan keluar dari api neraka. Andai usik neraka wisan, ndak ono andai ku ndek kene saiki. Andai ini di surga. Maaf, andai itu dunia. Andai ana khatam Quran yo Ramadan, cepetan. Malam 21 ini. Masih ada waktu. Cepetan. Andai ana ini rutin terawih, cepetan. Jangan berat-berat lagi terawih. Andai ana sholat witirnya ini bukan 3 rakaat ya, 8 rakaat, cepetan. Masih ada waktu. Malam nanti bangun, punya istri, ajak istrinya sholat. Punya anak, ajak anaknya sholat. Belum nikah, punya saudara, ajak saudaranya sholat. Untuk apa? Witir berjamaah. Karena apa? Di selain Ramadan tidak ada witir berjamaah. Kalau berjamaah pahalanya tetap satu. Ramadan depan belum tentu bagian kita. Andai ndek kene. Lek di kono wis andai. Kau sudah dibawa, dimasukkan ke kuburan, andai ketutup, kayak iki ceritane. Allah menceritakan firman Allah, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Andai saja mereka orang-orang kafir berandai-andai, mereka mengatakan law kanu muslimin, andai saja ya dulu anak jadi orang Islam. Telat li, wis mari tutup. Daono, sebelum ente masuk neraka itu, roh ente sampai di tenggorokan pangkal ini sudah habis. Innallaha yaqbilu tauba an ibadihi malam yugharghir. Allah itu menerima tobat hambanya semenjak roh belum sampai di tenggorokan. Lek wis di tenggorokan buyar. Kenapa? Karena ketika itu yang kita pandang itu bukan dunia, Pak. Yang kita pandang ini alam akhirat. Makanya kalau ada orang meninggal dunia masih sampai bengak-bengok, Pak, Bapak, ati nang di sampean, Pak. Tekong mburi julek ngoyo ati nang surga, goblok. Kone lho ya apa? Pak, deloken Pak anakku, Pak. Ini Pak anakmu, Pak. Sing dari bojone, Mas, aku bojomu, Mas. Sing biyen kembang desa ndak ono wis. Kembang desa entek saiki. Kalau sudah sampai di sini, Pak, tidak kelihatan, Pak. Makhluk ini dunia tidak kelihatan. Dibuka sudah hijab berketok. Allah. Paham? Sudah. Ketika itu mereka mendapatkan penyesalan. Nyesal percuma. Nggak arti ini ya. Nah, di sini, Pak, di dalam kitab Fathul Bari, Pak, ada satu riwayat, Pak. Ini riwayat iki ngene.
Iki modelnya potongan iki kula jenengan iki ono kok ngene ya ono. Ya apa sih Beb ngene riwayat ngene. Di sorga itu dulu ketika di dunia dia itu seorang petani, Pak. Setelah masuk surga minta izin sama Allah untuk nandur maneng di surga. Lah kebacot lagi jenenge. Lah tapi riwayat ini ada. Kenemenen gitu loh. Anda bacakan riwayatnya ya. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Ada seseorang itu anna rajulan min ahli jannati ista'dzana rabbahu fi zar'i. Ada seseorang itu dari penduduk surga minta izin sama Allah. Untuk apa? Untuk supaya menanam. Jadi kepingin di surga nandur maneng nang sawah. Polai kesenengan di sawah, masya Allah. Tapi di sawah lain. Duduk pokoknya kerungu adzan sik maring ini Kang. Sik maring ini sampai keluar waktu bukan. Dia ini seorang petani yang masya Allah, Pak. Perhatian betul sama Allah. Tidak berangkat ke sawah kecuali setelah isyraq 2 rakaat. Persis ke Wonojopolo. Mereka tidak akan berangkat ke pasar, mereka tidak akan berangkat ke tempat bercocok tanam kecuali diam di masjid, duduk di masjid sampai waktu isyraq, sholat 2 rakaat. Itulah sirahnya orang Rojopolo radhiyallahu taala anhum. Semoga kita orang Lumajang bisa niru orang Rojopolo yang terus memakmurkan masjidnya. Amin. Amin. Nah, iki wong Rojopolo mlebu surga. Tapi berhubung seneng, lek ndak mambu pari, ndak ketok pari ku ndak enak, izin karo Allah. Wis di surga sih izin. Ya Allah, aku iso ndak untuk bercocok tanam. Ya Allah, Allah menyatakan, Pak. Lek pastor kita orang loh, Pak. Misale sampean bercocok tanam, butuh pangan itu sih metik-metik gitu ya. Pas sampean ke rumah anak gitu, nginep di rumah anak misalnya. Kemudian sampean mengatakan, Beb, anak mau bercocok tanam dulu. Udah kayak apa? Kayak apa bercocok tanam? Buat makan anak. Oh, enggak perlu wes, anak siapkan. Jangan khawatir. Enggak perlu bercocok tanam wis dekean nih wes. Lungguan ndek kene wis, nikmatono. Allah mengatakan gitu. Awalas tafi masyita. Loh, kamu kan, bukankah kamu ini mendapatkan apa-apa yang kamu kehendaki? Surga itu, Pak, pokok tertek metu. Pokok kepingin metu, Pak. Misalnya ini, yang ini. Ya Allah, ngelak temen aku ini. Banyu putih ndak ono. Ya. Iki tertek. Nah, iki lah. Oh, banyu kira. Lah, ana bilang apa? Penduduk Rojopolo surga. Ngomong ini betul loh. Empun nang di. Oh, untuk Pak. Ndak betah ya. Paham enggak? Tertek tak metu gitu loh. Wis tertek blek. Tertek blek gitu. Nah, terus ada apa ini mau bercocok tanam? Bosone kita orang sik banyoni kek sik jogo teko wereng, sik jogo iki. Katanya Allah, "Awalastafi masyita." Apakah kamu kan bukankah kamu ini mendapatkan apa-apa yang kau inginkan sudah? Sudah selesai. Orang itu katakan, "Bala, walakinni uhibbu an azra'a." Ya apa gitu, Pak? Kebacut gitu ya. Tapi di surga subhanallah ya kan. Iya ya Allah, aku tahu. Cuma ya Allah, kalau aku tidak bercocok tanam ini tidak enak ya Allah. Gitu. Allah. Maka ya katanya Allah, ya sudah, tawak, silakan bercocok tanam piro? 3 wulan ya, 4 wulan. 4 wulan. Surga ndak ono. Fa asra'a wa badzara fatabadara tarfa nabatuhu wastawa'uhu wastahsaduhu wa takwiruhu amthalal jibal. Mereka tadi itu meletakkan benih jelek, langsung tumbuh langsung setelah tumbuh pari, kemudian apa? Ada ini langsung nang bumi, gelap kantepan pari. Itu banyaknya seperti amthalal jibal, koyok gunung.
Iki lho pangan niki ya. Ayo kan, atuh bercocok tanam. Ayo cocok tanam. Langsung peleketi sak gunung ngono, Pak. Fayaqulullahu ta'ala dunaka ya ibna Adam fa innahu la yushbi'uka syai'. Kamu ini wahai ibn Adam, kebanyakan kamu ini masih menginginkan sesuatu yang lebih terus. Ya. Tapi tidak marah itu, Allah tidak marah. Lek bosan kita orang, kok sampeyan iki? Ya wis karepe wis. Lho, Pak. Mosok ngamuk kita orang? Enggak kan? Nah, gitu. Katanya orang apa? Ada orang Badui ketika itu hadir mengatakan apa sama Nabi? Nabi, yang suka bercocok tanam itu bukan kami. Yang suka bercocok tanam itu orang Quraisy sama orang Ansor. Disebut nih. Karena mereka ini suka bercocok tanam. Lek bosone kita orang, delok niku di surga. Sik kepingin bercocok tanam. Lek kami ya Rasul ndak gelem. Sing gelem iku Quraisy karo wong Ansor. Lah Quraisy Nabi dhewe, Pak. Berarti kan cemoni Nabi. Nabi ketika itu fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi senyum guyu. Iya. Ini ya, banyak Pak riwayat di sini tentang bagaimana keutamaan mereka yang sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Pak, besok anak kepingin sampaikan ya tentang masalah, semoga waktunya nutut ya setelah baca kitab ini. Orang di dunia ini tidak sama seperti perkiraan kita, Pak. Kalau di dunia ini kita ini tidak maksakan diri untuk Allah, tidak bakalan jadi. Saya ulangi lagi. Kita ini di dunia, kalau kita ini tidak maksakan diri untuk Allah, tidak bakalan jadi. Misalnya, aku iki Beb, lek mari maghrib, mari isya kok kesel nemen yo, ate terawih wegah nemen Beb. Padahal wis ngono balik-balik, keutamaan ngene ngono, tapi kok males Beb yo. Dengarkan, kalau tidak dipaksa seketika itu, kamu tidak akan bisa. Nanti anak besok insya Allah anak bawakan riwayatnya bagaimana itu ibadahnya Nabi Allah Dawud ketika beliau membagi untuk sholat malam. Yo opo modele sholat malamnya Nabi Allah Dawud? Apakah sama dengan model sholatnya kita? Terus bagaimana itu kejadian? Jangankan kita, Pak, orang-orang pilihannya Allah yang dimuliakan oleh Allah sekaliber para nabi, para rasul, itu mereka mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dulu sebelum dia mendapatkan kemuliaan. Contohnya Nabi Allah Musa. Bagaimana itu nanti Nabi Allah Musa menjadi menantunya Nabi Allah Syuaib. Insya Allah besok, insya Allah bi'nillah, semoga diberikan kemampuan dan ada waktu insya Allah. Tapi baca kitabnya akan terus kita lanjutkan. Tuh. Besok insya Allah acara Khatmul Quran di malam Jumat ya, malam Sabtu. Baitul Muttaqin depan Pom Bagusari. Baitul Muttaqin depan Pom Bagusari. Nah, kemudian ada pengumuman yang lain yang perlu Anda sampaikan di sini. Ini insya Allah pengumuman ini Pak, tiap tahun akan kita laksanakan seperti itu tiap tahun. Insya Allah bi'inillah. Kita kan biasanya kalau acara Ramadan yang lalu itu kita ada acara kan haulnya Hubaban Nur itu buka bersama kan gitu kan. Tapi insya Allah mulai tahun ini setiap tahunnya insya Allah, semoga Allah memberikan kemampuan, setiap tanggal malam 28 Ramadan, setiap malam 28 Ramadan penutupan sementara Khatmul Quran kita yang berada di Khairat, insya Allah juga kita akan adakan acara haul. Jadi haulnya itu pas malam itu juga itu. Dan insya Allah untuk acara itu Pak, kita akan datangkan penceramah yang lain.
Wis aku wis pirang dina wis sampean, Pak? 17 dina. Sadurunge sampean bosen, aku bosen dhisik wis. Ya, daripada kok pandino ketok iku ae. Nah, enak belas. Sadurunge ngono, nah tak nambahaken insyaallah. Ada yang menyampaikan nanti insyaallah ya. Kemudian kita harapkan juga untuk hadir, Pak. Ojo kaya Ka'bah rek magom Ka'bah mek ditekoi tok ndak gelem nekoi. Ojo. Ya, Takmir. Nah, Ana sudah datang ke sini, Ana sudah tahu ini masjid paling tua insyaallah. Ana sudah datang ke sini dan Ana insyaallah tiap tahun akan datang ke sini. Semoga diberikan panjang umur. Nah, sing takmir pisan yo ndak bales-balesan. Kasarane kaya ngono bales-balesan. Cuma ada yang bales-balesan ndak enak. Ngono. Malam Jumat itu kebetulan malam Jumat, Pak. Itu akan lebih kita percepat insyaallah biidznillah. Mungkin akan kita mulai tarawih itu atau mulai baca rotibnya 7:30. Jadi kita harapkan untuk mulai tarawih sudah sama kita di khairat. Biar sampean tahu model tarawih sing suwe iku ya opo sih rek. Kok ndak mari-mari si tarawih ini cek ini ono pengalaman apa? Mari pengalaman di khairat insyaallah ndak kaget berangkat nang Mekah Madinah. Di Medina tarawih ini 36 rakaat mandek, setiap 4 rakaat mandek istirahat ya ono kopi ini karo rokoke ndak ono. Lah prasamu petang rakaat mandek ono kopi, lah prasamu warung ta iki. Tuh ya. Jadi mohon diinfokan sama yang lainnya. Mohon diinfokan. Insyaallah malam Jumat malam 28 selain penutupan acara Khatmul Quran juga kita akan adakan Haul Hubaban Nur binta Alawi bin Ahmad Al-Jufri insyaallah. Itu. Kemudian insyaallah yang akan hadir Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'bud dari Keraksan insyaallah. Tadi saya sudah hubungi dan beliau insyaallah bersedia. Insyaallah ya, kita harapkan kehadirannya semuanya. Semoga diberikan kemampuan oleh Allah, kemudahan, keberkahan. Amin ya rabbal alamin dan bisa bertemu di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Afdalu